Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang perjuangan. Perjuangan tanpa letih dan tanpa putus asa. Seperti itu Mas Osmed. Karena dengan perjuangan kita akan menggapai apa yang kita inginkan Dan apa yang kita cita-citakan dan segala apa yang kita impikan, dan pada akhirnya menjadi kenyataan. semoga dengan perjuangan ini kita akan tetap semangat menggapai apa yang kita inginkan. Dan jangan menyerah sebelum apa yang kita inginkan tercapai. Seperti itu. Ini membahas tentang perjuangan nih Mas Osmed. Waduh, saya jadi berat. Iya, saya jadi merasanya berada di masa-masa yang sangat menjengkelkan ya Mas Osmed. Di masa-masa yang suram. Seperti itu pokoknya Mas Osmed. Karena dengan perjuangan kita akan melalui segala macam bidang, seperti jalan yang mulus, jalan yang gong jeglong itu, jalan setak mantak itu, pokoknya banyak itu perjuangan itu. Banyak. Nah, Banyak sekali. adanya perjuangan ini ada hashtag nih dari Mas Zen. Oke. Jadi Mas Zen ini menulis hashtag tentang perjuangan. Nah, isinya seperti ini. Waktu tidak akan memberikan kesempatan untuk mengulang, tapi waktu bisa memberikan kesempatan untuk kita merubah. Itu dia Mas Osmed. Jadi waktu itu tidak akan bisa mengulang, tapi ada ya waktu yang mengulang ya. Waktu yang bagaimana itu Mas Al? Waktunya Doraemon itu. Jadi kita bisa kembali ke zaman dahulu gitu. Terus Waktu Upin dan Ipin tak jeraja. jadi kembali lagi ke masa depan, balik lagi ke masa lalu. Jadi waktu di Doraemon itu bisa diulang-ulang. Tapi pernyataan dari Mas Zen ini bukan tentang waktu yang bisa kita ulang, melainkan adalah waktu yang akan menjadikan pelajaran bagi kita. Jadi kata-kata yang kemarin itu, kata-kata siapa sih yang mengatakan bahwasanya pengalaman itu adalah guru terbaik ya Mas Osmed? Iya dong. Pengalaman itu adalah guru terbaik untuk kita, seperti itu. Pengalaman terbaik. Ada apa ya? Dan ini Mas Al, pengalaman terbaik apa? Jadi ini Mas Osmed, kata Mas Zen ini waktu tidak memberikan kita untuk mengulang, tidak memberikan waktu untuk kita mengulang, karena yang sudah lalu itu tidak akan kita ulangi lagi nih. Misalkan kita beli es krim, terus pas habis kita jilat es krimnya jatuh gitu, kan nggak mungkin kita merubah ke sebelumnya gitu, karena nanti kita tahu kalau es krim ini waktu kita jilat jatuh, akhirnya kita wanti-wanti tidak makan es krim seperti itu. Misalkan tadi dijilat gini, gitu ya. Terus habis itu karena tadi kita jilat gitu, akhirnya kita rubah menjadi jilat Enggak, gitu. jadi jadi begitu ya. iya. Mungkin pengertian dari waktu tidak bisa memberikan kesempatan untuk mengulang itu maksudnya. Tapi waktu bisa memberikan kesempatan untuk kita merubah. Jadi begini Mas Al. Untuk pernyataan Mas Zen ini jangan mengatakan bahwasanya dirinya itu tidak boleh menyerah. Meskipun saya itu gagal 1000 kali bahkan triliun kali, saya itu tetap bangkit. Yang ada pikiran Mas Zen itu bagaimana saya itu bisa mencapai apa yang saya inginkan. Intinya saya itu tidak menghiraukan kegagalan saya sebelumnya, tapi saya mencoba untuk memperbaiki apa yang telah terjadi di masa kemarin, lusa, atau seterusnya ke belakang. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui di masa yang akan mendatang, seperti itu ya Mas Osmed ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan bagi Mas Zen ini dari Mas Osmed? Oke, untuk Mas Zen ini mempernyatakan waktu tidak bisa memberikan kesempatan untuk kita mengulang, tapi waktu bisa memberikan kesempatan untuk kita merubah. Ini ada sedikit
kata-kata motivasi untuk Mas Zen. Perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan, tapi memantaskan diri untuk meraih tujuan. Waduh. Jadi begini Mas Al, perjuangan itu bukan berarti kita itu berbicara tentang penderitaan, tapi berbicara tentang pantaskah kita itu memantaskan diri untuk meraih kesuksesan, begitu Mas Al. Itu untuk Mas Zen dari Mas Usme. Jadi jangan putus asa untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Seperti itu. Kalau dari saya, ya mungkin hampir sama sih dengan apa yang dikatakan Mas Somad. Capailah apa yang kamu inginkan dengan 1000 cara. Bukan mencapai 1000 keinginan dengan 1 cara. Karena cara yang seperti itu mungkin akan membuahkan hasil, tapi hasilnya tidak akan berbanding banyak. Jadi mungkin kalau menurut saya, capailah satu tujuanmu dengan 1000 cara. Tetap semangat dan gapai apa yang kamu inginkan. Tetap putus asa, jangan semangat. Wat-sawat gitu. Nah, ini kalau dari Mas Zen ini nampaknya ke bawahnya ini bakalan seru sekali Mas Usme. Ke bawah, bukan iya. ke atas. Kalau ke atas nanti bahaya Mas Usme. Oh. Kemana-mana nanti. Jadi kita bahasnya ke bawah aja. Nah, untuk ke bawahnya ini ada dari Mas Saifuddin, ada dari Mas Aidil, ada ketua kelas. Ini nih yang ketua kelas nih yang nampaknya akan sangat menyerukan. Mewakili semua kelas seperti itu. Menyerukan ya, apa? Menserukan. Menserukan, menyuarakan, seru gitu loh, seru. Mentandatanyakan. Bukan menserukan ya. Bukan. Nah, mentandatanyakan. Ini ada juga dari Kamil, ada Mahfud, terus ada Yarni. Waduh, langsung nampaknya dibacakan dari pernyataan Mas Saifuddin. Mas Saifuddin. Nah, untuk Mas Saifuddin ini mungkin setelah segmen yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim, bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama saya Al. Dan semuanya sudah tahu siapa saya. Siapa Anda? Intinya tahu dah. Kenalan dulu guys. Males. Tadi kita sudah sempat membahas tentang siapa tadi Mas Usme? Mas Saifuddin. Waduh, aku soalnya agak yang tadi itu sudah membahas tentang Mas Zen. Sekarang itu pembahasan Mas Saifuddin. Saifuddin. Jadi tadi kita membahas tentang Mas Zen, yang dibahas adalah tentang waktu yang tidak bisa kita ulang, melainkan adalah waktu yang akan mengubah kita di masa depan. Dan sekarang itu Mas Saifuddin berbicara tentang kecil dan besar. Waduh. Iya, Mas. Kalau Mas Zen itu berbicara tentang waktu, sekarang Mas Saifuddin itu berbicara tentang kecil dan besar. Kecil besar. Enak mana ini kira-kira kalau kecil sama besar? Kecil besar, sama-sama enak sih, tergantung tenaganya. bukan tergantung cara kita menikmati. Itu jadi gimana? Kalau pernyataan dari Mas Saifuddin itu tergantung kecil besarnya pendapatan kita. Ini belum selesai pembahasannya ini Mas Al. Saifuddin ini menyatakan seperti ini Mas Al. Bekerjalah dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal pendapatan. Tidak ada orang yang besar jika tidak dimulai dari yang kecil. Aduh, berarti harus dari kecil dulu. Dari kecil dulu. Setelah bangun itu baru besar ya. Beli obat. Obat pembesar. Ini nih yang bahaya nih. Itu apanya yang dibesarkan itu? Apa? yang dibesarkan itu jiwanya Mas Al, supaya tidak pantang menyerah, tidak pantang gagal, tidak pantang ngeluh. Jadi sehat terus. Kira-kira obat stamina Kira-kira obat untuk pembesar tenaga itu apa sih Mas Usme? Jamu cap becak kaki 3. Waduh, kira-kira ada becak kaki 4 ya? Ada, bes mini. Itu bukan becak itu. Apa? Dokar wala.
Jadi untuk pernyataan Mas Saifuddin ini, jangan memandang orang itu dari kecilnya doang, mungkin, tapi lihatlah suatu saat dia itu akan menjadi besar. Kalau menurut Mas Saifuddin ini begini Mas Al, jangan pernah menggantungkan diri kepada orang lain. Waduh, ya nggak bakalan mati Mas Usmit. Iya Mas Al. Ini pernyataan dari Mas Saifuddin ini bisa saya memberikan motivasi begini Mas. Mas Saifuddin ini menyatakan jangan mengeluh meskipun pendapatan kita itu kecil. Dan yang besar itu berawal dari yang kecil. Dan saya mengimbui lagi untuk Mas Saifuddin, jangan terlalu bergantung pada orang lain, jadilah dirimu sendiri supaya apa yang kamu inginkan tercapai dan kepuasan itu ada pada diri kita. Orang lain hanya melihat dan orang lain hanya menilai. Orang lain tidak tahu apa kesalahan kita, apa yang menjadi kendala kita, yang dirasakan kita. Yang orang lain itu pandang, wah Mas Saifuddin sudah kaya, wah Mas Saifuddin sudah mempunyai istri 3. Wah itu dia Mas Usmit. Itu yang dinilai Mas Saifuddin. Jadi jangan terlalu banyak bergantung pada orang lain, biarkan orang lain menilai kesuksesan kita, bukan penderitaan kita. Kalau orang lain itu peduli akan penderitaan kita, berarti dia itu peduli pada hidup Anda. Waduh, nampaknya kejabak pintar gitu. Jadi untuk pernyataan Mas Saifuddin menurut Mas Al ini bagaimana? Kalau menurut saya sih bekerja dengan ikhlas. Nah masalahnya ini untuk yang bujang atau yang sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, mana mungkin kita, ya ada sih ada, cuman nggak semua orang kan. Nah ini nih. Nggak semua orang bisa mensyukuri. Ini nih. Ya besar dikir ya. Jadi tidak semua orang mensyukuri gaji yang kita miliki. Ini nih, menyepelekan pemberian dari Tuhan. Nah masalahnya gini Mas Usmit, kalau kita punya istri ya, otomatis kan kita juga punya anak. Nah kalau kita punya anak, ya setidaknya istri aja dulu lah ya. Bedaknya istri cari sendiri. Itu beda lagi, kan kewajiban suami kan menafkahi. Batin toh. Ya bukan hanya batin, tapi kita juga memfasilitasi. Kalau bininya beseler bedeki pas entek bedain itu, pas ngucap bininya coba bininya boleh repot itu kan. Lo apa? Nah itu melihakin bedak geluh dan danin istrimu secantik mungkin sebagaimana yang saya utarakan kemarin. Dandani istrimu secantik mungkin, jika sudah cantik maka terbuka. Pernah terbuka. Tutup. Patennya enggak gitu. Jadi seperti itu Mas Mit. Iya. Mendandani istri itu adalah kecantikan. Nah, kembali lagi ke pembahasan Mas Saifuddin ini, tidak semua orang sih bisa mensyukuri gaji kecil itu. Tidak semua orang. Jadi bukan bekerja dengan ikhlas, tapi fokuslah pada pekerjaanmu. Kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur bro. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi sedikit banyaknya tergantung dari manusianya. Tergantung usahanya. Iya, sampean mau rezeki sedikit atau rezeki banyak. Nih misalkan saya jualan nasi goreng nih. Saya jualan bubur. Nah, saya males-malesan nih. Teman kerja saya satu menjadi hari, gojek. Yente kelun cek selang ini cengkol colong nih ngomongnya. Nah, saya itu kerja nasi goreng, tapi saya males-malesan nih gorengnya. Sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup. Mana mungkin kita dapat rezeki banyak. Sedangkan Mas Usmit, setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Sedangkan Mas Usmit, selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Sedangkan Bang Sosmit, apanya Mas? sedangkan Mas Sosmit
Wah, langsung nyambung ke situ. Wah, Nampaknya iya. Mas Smith tidak ada pemanasan terlebih dahulu Nggak ya, ada, biar langsung. encer ya. Set. Jadi ini biar encer dulu gitu. Langsung pemanasan. Mas Smith. Langsung aja gitu. Langsung. Waduh, nampaknya sudah nggak sabar Mas Smith ini, pemirsa. Nah, tadi kita bahas tentang jualannya. Saya jualan nasi goreng dan Mas Smith ini jualan bubur. Saya bukanya sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup. Nah, mana mungkin ini rezeki kita banyak. Maksudnya penghasilan kita. Memang rezeki itu kalau kita kalkulasi kepada yang lain, nafas ini rezeki. Terus ya kita kedip-kedip gini ini rezeki. Semuanya rezeki, tapi yang kita bahas itu adalah finansial kan, karena ini kebutuhan. Kedip-kedip juga kebutuhan. Sedangkan iya kebutuhan, kalau tak kedip ini nanti mata muncul keluar ini. Nah, kalau Mas Smith ini kan jualan bubur, bukanya setiap hari. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Mate. Ya maksudnya bukanya setiap hari gitu Mas. Meskipun penghasilannya sedikit, itu akan terlihat banyak. Malah lebih banyak pendapatannya Mas Smith daripada saya. Seperti itu Mas Smith. Jadi sedikit banyaknya itu tergantung dari manusianya. Jadi untuk Mas Saifuddin ini, bekerjalah semaksimal mungkin. Masalah rezeki dan masalah hasil pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sekarang tok pemator, thank you. Iya, jadi pada ujungnya ya kita ikhlaskan aja apa yang diberikan Yang Maha. Oke Mas Al, itu pernyataan dari Mas Saifuddin. Kata sampean untuk Mas Saifuddin, kerja seikhlasnya, perkara rezeki itu sudah ada yang ngatur. Wah, kerja secakang mungkin. Oh, secakang. Kerjalah semaksimal mungkin, perkara rezeki Tuhan pasrahkan kepada Tuhan. Itu pernyataan Mas Al. Masalah untuk hasil. Oke, bungku. Jadi ya kerja semaksimal mungkin, hasilnya Pasrahkan kepada Tuhan. nah iya hasilnya. Hasilnya pasrahkan kepada Tuhan. Rezekinya pasrahkan kepada Tuhan. Bininya pasrahkan. Ya, jengkol bang. Ini ada pernyataan lagi dari Mas Aidil Adha. Mas Aidil ya. Ya, Mas Aidil Aidil. Fitri, Aidil Adha. Nampaknya ini adalah orang yang sangat berbahagia, Mas. Orang yang sangat suci namanya. Berbahagia. Berbahagia. Jadi ketika hari raya kan biasanya kita ya pulang ke kampung, salam-salaman sama. Kalau Mas Aidil ini nggak pulang kampung, Mas Al. Ya masalahnya kalau Pulang kuburan. Kalau hari Lebaran itu ada THR-an, terus ada salim-saliman dari Dapat tetangga kita. gitu. Iya makanya itu Mas Smith. Nah gimana sih pernyataan dari Mas Aidil ini? Apa mau kita bacakan sekarang? Ah jangan, biar saya bacakan aja. Waduh, nampaknya Mas Smith yang begitu bersemangat pemirsa. Ah enggak, tadi saya sudah bacakan, sekarang kamu. Ah, iya. Jadi gini pernyataannya dari Mas Aidil ini. Wah, nampaknya sangat panjang sekali, seperti Mas Smith kalau berbicara terlalu panjang lebar tapi Nggak ada makna. begitulah. Pekerjaanku memang tidak membuatku kaya. Wah, ini Ini dia. sudah nih, pesimis. Nah, Sudah pesimis ini. ya. Subhanallah. Jadi Mas Aidil ini Terlalu. bukan, dia hanya pernyataannya separuh. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Ya. Pekerjaanku memang tidak membuatku kaya, tapi setidaknya aku masih bisa beli apa yang aku mau dengan hasil dan usaha sendiri. Semangat pejuang rupiah. Wah, ada tagnya juga kepada para pejuang rupiah. Nah, ini Mas Aidil ini mengatakan bahwasanya pekerjaan itu tidak bisa membuat kaya. Nah, kaya di sini berarti dalam artian Kayak hati. entah itu kaya cinta atau sebagainya gitu. Karena kalau kita fokus berjuang itu ya dalam pekerjaan, kita tidak akan memikirkan bucinisme, kita tidak akan memikirkan orang yang kita sayang. Jangan larikan ke situ. Ya Kita intinya larikan seperti ke itu loh perjuangan. Mas Smith. Ketika kita sudah fokus sama satu tujuan, Langsung ke Mas Aidil. Mas Aidil, selamat siang, malam, pagi, dan petang. nah deh iya deh. Untuk khususnya untuk adik-adik atau kakak-kakak atau ibu-ibu yang kerja, Ya, ini pernyataannya Mas yang Aidil dikhususkan kawan-kawan untuk kamu. Mas Aidil dan dipernyatakan untuk semua orang yang kerja di Jakarta, yang kerja di Jogja, Semarang, Boyolali, Harus sebut dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, Selatan sampai Utara. Mojokerto dan lain sebagainya. Mojokerto yang timur wak Bali ya. Tetap semangat.
Meskipun kamu itu lelah, letih, tapi ingat ada orang tua yang perlu kita perjuangkan. Dan ada keluarga yang harus kita bahagiakan. Dan ada cita-cita untuk kita kejar. Iya. Jadi untuk Mas Aidil dan semua pejuang rupiah yang putus sekolah, jangan putus asa. Yang putus asa, jangan putus sekolah. Tetaplah sekolah, tapi Tetaplah putus asa. sekolah. Itu pernyataan dari Mas. Begini Mas Al, soalnya sekarang itu kan rata-rata belum lulus sekolah sudah kerja cari uang. Sudah kawin. Kalau kawin itu sudah lumrah Mas Al. Sudah nikah. Wah. Ini by the way Mas Somad belum nikah jadi ini. begini Mas Al. Jadi semuanya akan baik-baik saja ketika kita itu berpikir optimis. Waduh. Meskipun adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, mereka itu tetap optimis. Tetaplah positif walaupun Tetap dalam positif keadaan dalam keadaan menipis. Bukan menipis Mas. Mana maksudnya? Tercekil. Apa? Apa? Nah, mungkin itu dari Mas Aidil. Nah, kalau pernyataan saya nih untuk Mas Aidil nih, setelah yang satu ini, Jangan kemana-mana, tetap di cuit-cuit remaja. Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Lo oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara cuit-cuit remaja. Jangan kemana-mana, tetap di cuit-cuit remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara cuit-cuit remaja. Nah, kita masih membahas tentang Mas Aidil. Nampaknya saya sudah tidak bisa lagi untuk menunggu Mas Smed. Kita langsung tancak-tancak aja ya kan. Ya digiring-giring apa yang namanya bola di bawah apa yang terjadi Bang? Seperti itulah dia Mas Smed. Jadi tadi Mas Smed sudah berpesan kepada Mas Aidil dan juga termasuk semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia bahwasanya tetaplah semangat untuk bekerja karena ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada adik yang harus kita sekolahkan dan sebagainya lah. Nah, ini kalau dari saya, perjuangan Mas Aidil ini sangat luar biasa. Mantap. Jos. Jadi perjuangan Mas Aidil itu sangat luar biasa. Sekecil apapun hal yang sudah kamu beli dengan hasil keringatmu sendiri, itu luar biasa bro. Itu sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Tetap pertahankan, kalau bisa tambahkan. Karena memang betul kata Mas Smed tadi, setidaknya meskipun kita mampu membeli barang-barang itu sendiri, kita juga ada orang tua yang harus kita ingat, ada adik yang harus kita kirim dan sebagainya. Jadi perjuanganmu itu sudah berada di ujung tombak. Setelah kamu mencapai kesuksesan, maka kamu adalah ujung tombak dari keluargamu sendiri. Oke Mas Al, ini ada ya kita kemari kau kerja takren. Nah, itu untuk Mas Adi. Tetaplah semangat bekerja, tambahkan staminamu, tetap kuat untuk menjalani hari-harimu. Dan itu aja. Dan ini juga ada pernyataan dari ketua desa. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ketua kelas. Bapak ketua kelas. Apa yang akan terjadi kepada Bapak ketua kelas ini? Nampaknya dia sudah mulai berkata dan kita lihat apa perkataannya kepada siswa-siswa yang lain. Ini oleh ketua kelas pemirsa. Ketua kelas pemirsa. Gimana sih? Apa sih katanya? Apa sih, saya nggak bisa baca. Saya agak rabun tadi baca punyanya Mas Aidil. Ketua kelas baris berbaris, bukan. Bacakan Mas Al saja dah. Jadi gini, kalau ketua kelas ini mengatakan seperti ini Mas Somad. Sudah berusaha melangkah sejauh ini dan sudah banyak yang dikorbankan. Rasanya sia-sia kalau harus berhenti di sini. It's not easy, but I try my best. Wah,
Ada bahasa Inggrisnya juga. Artinya itu kalau nggak salah, easy itu mudah. Iya Mas Hamid. Terus but itu tapi. Terus best itu yang terbaik. Jadi bisa saya artikan, itu tidak mudah, tapi akan saya lakukan dengan yang terbaik. Suka dintok pemator saiki. Jadi Bapak Ketua kelas itu, jika ada kesalahan tentang artian bahasa Inggris bisa dicantumkan dalam kolom komentar. berkomentar itu perlu, memperbaiki itu adalah sebuah hal dan kewajiban bagi kita semua. Yang lebih pintar mohon beri masukannya. Di bawah ini, di mana Mas Hamid? Di bawah sini. Ya, di bawah sini. Di bawah sini. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan nih bagi kata-katanya Mas Ketua kelas ini, nggak tahu siapa namanya lah, intinya Ketua kelas, jangan nanya lagi ya, nggak usah nanya di kolom komentar, nggak usah, nanya yang lain aja. Jadi Mas Ketua kelas ini sudah berusaha sejauh itu, namun dia sudah sampai di titik tingkat terakhir untuk menuju puncak. Tapi ketika dia sudah mau menuju puncak, entah itu siswa-siswa yang lain sudah mulai down atau sudah mulai malas-malasan, misalkan sudah mulai ketua kelasnya kerja wah banting tulang, tapi yang lain malah leha-leho, duduk ngopi-ngopi, terus main HP dan sebagainya seperti itu. Mungkin di sana ini ketua kelas sudah merasa lelah sendiri gitu, karena yang dia nilai adalah apa yang dia lakukan ini selama ini adalah sendiri. Tapi tidak mungkin untuk ketua kelas ini menyerah, karena sudah sejauh itu masa sih menyerah gitu. Jadi akan sia-sia semua keringat yang pernah dia keluarkan. Mungkin dari ketua kelas itu seperti itu Mas Usmin. Jadi untuk semua ketua kelas se-Indonesia, tetap putus asa, jangan lupa tetap di jalan setan. Hebat apa kakinya? Oh enggak, canda yang lain itu. Jadi gimana sih? Untuk pernyataan ketua kelas se-Indonesia bahkan se-internasional itu, bagi saya, menurut saya, tanggapan saya dan masukan Anda dan masukan saya pada semua ketua kelas. Wah, ini bahaya. Kalau ketua kelasnya cewek, hati-hati ya. Akan diberi masukan oleh Mas Sosmed. Percayalah pada dirimu sendiri meskipun sebenarnya kau tidak percaya. Berpura-puralah pada satu titik. Kau akan benar-benar percaya pada dirimu sendiri. Jadi percaya diri itu penting meskipun offset. Agak ngacur sekundi. Iya. Itu mungkin dari Mas Sosmed. Jadi jangan pernah putus asa untuk Bapak Ketua kelas atau Ibu Ketua kelas. Tetaplah capai apa yang ingin kamu capai. Dan tetaplah berada di jalur yang sudah kamu lalui, yang sudah semestinya ada. Ini ada juga pernyataan dari Mas Kamil. Waduh, Kamil ini nampaknya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi dengan kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama saya yang sudah Anda kenali dan bersama kamu. Apakah mereka mengenali? Kamu siapa ya? Botak. jadi kita langsung melanjuti tadi ya Mas Sosmed ya. Ada pernyataan dari Mas Kamil. Mas Kamil ini nampaknya berkata-kata yang sangat menyucuk sekali, sangat tercelat. Nah, sangat tercelat sekali di tengah-tengahnya hati ini. Jadi Mas Kamil itu berkata seperti apa sih Mas Sosmed? Biar saya yang bacakan, kamu diam saja, cukup nyimak, buka telinga, buka mata supaya kamu tidak rabun. Saya buka hidung aja. Ini ada pernyataan dari Mas Kamil begini Mas Al. Seberat apapun masalahmu kawan, kita kawan. Ya, kita lawan. Seberat apapun masalahmu kawan, ingat. Mana sih Mas Al? Iya, Je. Oh, ingat,
tetap semangat dan tetaplah bernafas. Gimana sih caranya bernafas itu Mas Sosmed? Bukan Itu ya. Itu ayam kena sampat. Gimana sih kalau menurut Mas Sosmed tentang pernyataan Mas Kamil ini? Untuk pernyataan Mas Kamil ini intinya hidup dah. Sukses nggak sukses intinya bernafas. Waduh. Masalahnya ketika kita sukses sudah mempunyai uang banyak tapi kencing manis, kolesterol, Waduh. asam urat, mati, nggak bernafas. Itu sama aja pengen makan tapi setelah sampai ke warung mati. Mati apanya ini? Ya mati orangnya, nggak bernafas Mas. Bukan mati mentimunnya ya? Bukan, kalau mentimun itu nanti bisa dikasih pupuk organik. Gitu ya. Nah, untuk pernyataan Mas Kamil ini semuanya akan terasa berat, tapi ketika kita itu tidak mensyukuri, dan semuanya akan terasa ringan ketika kita mensyukuri. Jadi untuk Mas Kamil ini selain bernafas juga bersyukur ya. Jangan lupa like and subscribe. Kok sih? Jangan lupa apa Mas Sosmed? Oh iya. Oh maaf, tidak bisa diulang itu Mas Al. Iya. Jangan lupa like dan subscribe intinya ya. Iya. Jadi kalau pernyataan dari Mas Sosmed itu jangan pernah patah semangat. Itu Mas Sosmed ya? Hah? Apa sih? Ya, dikikul simbol colong nih kok kaki. Jadi jangan Ya lupa begitu semangat. Mas Al. Seberat apapun masalahmu, Jangan tetaplah lupa ikhlas. Itu kalau bersyukur. Nah, bersyukur seperti itu. Nah, kalau dari saya mungkin agak melenceng. Semua akan terasa berat Mas Al. Iya, Tapi tidak. ya lu gak akan derai. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Semuanya akan terasa berat tapi tidak mungkin. Semuanya akan terasa berat. Tapi tidak mungkin. Lupain juga ya kamu ya. Semuanya akan terasa berat. Iya, ila tahu celah ulang dari mah. Semuanya akan terasa berat, tapi bukan berarti kita itu tidak mungkin. Kita itu tidak mungkin. Tidak mungkin apa ini? Tidak mungkin. Jadi kalau dari saya Mas Sosmed tentang Mas Kamil ini, seberat apapun masalahmu tetap semangat dan tetaplah bernafas. Mungkin nih Mas Kamil ini sedang berada di fase pekerjaannya yang sedang menumpuk, pekerjaannya yang sedang, ya intinya tidak dikerjakan semualah. Jadi dia mengatakan tetaplah semangat dan tetaplah bernafas. Jika kita berhenti bernafas, maka semua masalah yang kita punya tidak akan pernah selesai. Kecuali selesainya setelah titik darah penghabisan, setelah tanah sudah tertimbun di atas mayat kita. Nampaknya seperti itu. Jadi untuk Mas Kamil ini, masalah akan terasa berat kalau kita memikirkannya. Jadi jangan pernah pikirkan masalahmu, tapi kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Pikirkan apa yang nanti akan kamu kerjakan, esok yang akan kamu kerjakan, dan lusa yang akan kamu kerjakan. Justru seperti itu, masalah tidak akan pernah menghampirimu, melainkan kamu akan memiliki penyelesaian masalah sebelum masalah itu datang kepadamu. Jadi sediakanlah payung sebelum hujan, dan sediakanlah hujan sebelum payung. Dan sediakan cewek sebelum kita jomblo. Nah, seperti itu. Jadi perbanyaklah cewek sebelum kita jomblo, dan jomblokanlah diri kita sebelum kita mempunyai banyak cewek. Iya Mas Sosmed ya. Sekali Jadi itu pernyataan untuk Mas Kamil. Dan untuk orang yang tidak mempunyai pasangan, tunangan, semoga tetap Ya, kesitu. ketunangan. Jadi itu jingkul coloknya bisa ya. Nah, ini kebetulan nih Mas Sosmed, setelah Mas Kamil ini kita mempunyai dari Mas Mahfudz. Wah, bagaimana sih Mas Al? Sepertinya Mas Mahfudz ini adalah seorang kiroat ya Mas Sosmed ya. Kayaknya sih kayak. Kemarin sih Saya juga orang kiroat juga Mas Al. Ini nih kalau sampean kiroat langsung gempa bumi nih Mas Sosmed. Bisa-bisa saya kabur dari sini. Bisa-bisa ruangan ini kerap.
Itu dia. Nah, untuk pernyataan Mas Mahfud ini setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama saya. Langsung ke pernyataannya Mas Mas. Iya, orang mana yang kenal kengko ah. Jadi gimana Mas Met? Itu menyatakan akulah orang penjaga. Tidak ya. Maco. Mas Mahfud ini mengatakan seperti ini Mas Met, jangan takut dibenci, tetaplah menjadi diri sendiri sampai orang lain ingin menjadi seperti dirimu. Sungguh memaksakan dirimu menjadi orang lain itu sangat melelahkan dan sangat tidak menguntungkan pemirsa. Itu adalah pernyataan dari Mas Mahfud seperti itu. Jadi apa tanggapan Mas Met tentang Mas Mahfud ini? Jantungan saya bro. Saya itu tidak peragaan kalau lihat Mas Sosmed itu ngocak nyanyi. Asekadin to, thank you. Jadi gimana sih kalau menurut Mas Sosmed tentang pernyataan Mas Sosmed ini, bahwasanya jangan takut dibenci, tetaplah menjadi diri sendiri sampai orang lain ingin menjadi seperti dirimu gitu. Waktu ini kan juga berbicara waktu Mas An. Jadi nggak beda jam, tak ada jam ya. Berin. Ya. Lanjut Mas Sosmed. Apa sih pernyataannya Mas An? Jangan takut dibenci. Jangan takut dibenci. Oh tentu, itu sudah kewajiban kita semua. Nah, tetaplah menjadi diri sendiri. Masa menjadi orang lain? Nggak mikir dia. Kuciu sih. Sampai orang lain menjadi seperti dirimu. Masa saya menjadi orang lain? Gak mungkin kan. Padahal kita itu menjadikan diri saya sendiri. Sampai orang lain ingin menjadi seperti sungguh dirimu. Memaksakan dirimu untuk menjadi orang lain sangat melelahkan, yang sangat tidak menguntungkan. Bagaimana sih akhirnya ini? Ya cengkol deh, tapi kok mencol lagi Mas. Sungguh memaksakan dirimu untuk menjadi orang lain itu sangat melelahkan dan sangat jadi begini Mas. Orang mau ngomong oke. Untuk pernyataan Mas Mahfud ini, jadilah sang motivator. Wah, sang motivasi. Iya. Apa? Iya. Ngapain ya kau camuk ngomong gini? Begini Mas Alki dong mah. Iya. Ngocak kita mari kita tepal ke. Begini untuk Mas Mahfud, ini pernyataan yang sangat bagus. Tadi itu saya cuma cumucu sukuni. Gitu. Untuk pernyataan Mas Mahfud ini mewakili perasaan saya Mas Alki. Iya. Saya itu tidak takut untuk dibenci orang. Setidaknya saya itu sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk diri saya sendiri dan bisa menjadikan motivasi orang lain untuk bangkit juga. Begini Mas A, ya. Terkadang kita itu ada di bawah, kita itu dinyinyirkan. Terkadang kita itu ada di atas, kita itu diolok-olok. Lah lantas kebenaran yang sesungguhnya itu adalah menjadi diri kita sendiri sehingga orang lain itu termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Jangan takut dibenci, jangan takut dicaci maki. Karena hal itu adalah ketidakbisaan untuk kita bangkit. Ini olinya sudah mau habis ini. Jadi agak cegat. Untuk Mas Mahfud ini jangan semangat Untuk Mas Mahfud ini tetapkan tanam percaya diri pada diri Anda dan jangan pernah dan jangan pernah untuk menyerah, karena menyerah bukan sifat seorang kesatria, bukan satria mantaku ya, itu teman saya. Aduh, nampaknya Mas Sosmed ini terlalu lanjang dan saya tidak ngerti apa yang dimaksud oleh Mas Sosmed ini. Saya ini mau ucap apa ini? Sudah dikucak semua sama Mas Sosmed ini. Jadi pesan saya untuk Mas Mahfud juga semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia, jangan pernah takut untuk bertindak. Karena saya sering dengar itu Mas. Ya, nanti kalau kita mari kok. Jangan pernah takut untuk bertindak, karena tidak semua orang berani untuk bertindak.
kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain, bro. Jadi jangan takut, jangan pernah takut untuk divonis oleh orang lain. Sejelek apapun dan seburuk apapun kita di mata orang lain, belum tentu buruk bagi untuk kita di masa depan yang akan mendatang. Jadi fokuslah kepada apa yang ingin kamu capai dan tetaplah berada di satu tujuan yang ingin kamu gapai. Bersemangatlah dan jadilah dirimu sendiri. Tetap stay in the apa? In the you want. Wah, ini saya nanti jangan semangat, jangan putus asa, karena semangat dan putus asa adalah kunci utama untuk sukses ya Mas Al. Dengan sukses semua orang akan melihat kita, akan motivasi kita, akan terinspirasi oleh kita. Nah, bagaimana kita itu mendapatkan ya apa yang terjadi di giri-giri? Ya, dan itulah perbincangan untuk Mas Mahfud. Tetaplah menjadi diri sendiri dan dulu nih Mas Al ya, untuk perbincangan Mas Mahfud ini kok semangat banget ya. Wah, nampaknya sudah mulai mengobarkan bara-bara api dan percikan-percikan semangat untuk diri kita. Percikan marda. Nah, itu dia, bukan marda lagi, tapi kelu. Jadi Deki setelah Mari Marda ini tertunu-tunu ini. Nah, kebetulan nih setelah dari Mas Mahfud ini ada pernyataan dari Yarni. Siapa Mas Al? Yarni ini sepertinya cewek Mas Smith. Yarni, yang bisa membuat aku Setelah setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi dengan kami di acara Cuit-Cuit Remaja bersama Somit dan semuanya sudah kenal AYD. Apa itu? Yang tidak bisa di luar batas. Timun. Iya di luar batas itu. Tidak di luar pembahasan. Aduh, nampaknya kita sudah langsung ke Yarni Mas Ria. Ini ada kan mengencerkan dulu Mas. Y yang tidak bisa aku lupa. Andai saja aku bisa mendekatimu. R. Rangsangan pikiranku akan selalu terbelenggu. I. Itulah cinta yang sedang aku rindu. N. Nah, kalau seperti itu kita bahas apa isi dari kata-kata Mas Ni ini. K. I dulu. I. Itu dia isinya akan saya bacakan. K. Kemudian kita dengarkan. Kalau tidak apa? Kau cengkol baik engkau lagi. Coba bacakan sih Mas Usmet, ini karena wanita jadi takut bacanya. Iya. Gimana sih isinya dari Mas Yarni ini? Mbak Yarni ini. Mbak Yarni jangan putus asa. Belum. Mbak Yani, baik buruk ayahku. Waduh, nampaknya ini curhat ini. Aku juga takut yang membacakan ini maksudnya. Baik buruk ayahku, kita kan buronan Mbak Ayah ya. Ampun ayah. Kita sama-sama buronan ayah. Iya, aku lari dari rumah. Kamu lari dari rumah? Saya tidak lari dari rumah. Jangan-jangan kamu maling sandalnya ayah. Baik buruknya ayahku, dia tetap pahlawanku. Dan baik buruk ibuku, dia tetap surgaku. Terima kasih kepada ayah dan ibu. Wah, nampaknya perkataannya seram di awal dan akhir yang membahagiakan. Aku itu sangat meresapi sekali gitu di akhir dan ending dari kata-katanya Mbak Yarni ini. Karena memang seburuk apapun orang tua, kan biasanya ayah itu suka memukul. Kalau dari curhat kamu ya. Enggak. Kalau pada zaman dulu waktu masih zaman saya kecil. Sampai sudah besar sekarang. Sekarang masih kecil juga. Coba saya lihat. Udah bangun, udah besar gitu. Nah, kalau dulu waktu masih saya kecil itu, waktu main hampir semua orang tuanya teman saya itu pasti nih ke lapangan. Kan saya dulu suka main bola nih Mas Ismail. Itu pasti ke lapangan setiap sore itu jam 4 sore itu sudah ke lapangan dan di sana sudah dibawakan pecutan. Itu jadi dari rotan itu Mas Ismail. Jadi itu sudah siap siaga, kita juga berani main, kita juga berani menanggung risiko. Nah, waktu itu ayah itu memukul.
Semua anak yang main itu dipukul orang tuanya sendiri masing-masing. Nah waktu itu saya kebetulan orang tuaku itu bisa diajak bicara maksudnya. Langsung Maksudnya, iya maksudnya bisa diajak bicara. Itu kenapa sih kok dipukul semua Pak gitu? Jadi kata bapak itu, suatu saat nak kamu bakalan ngerti apa yang mereka lakukan sekarang. Suatu saat itu akan ada perubahan masa di mana masa sekarang itu sudah tidak berlaku untuk masa yang akan datang. Nah kebetulan nih, pas udah lewat beberapa tahun dari kehidupan saya waktu masih kecil itu, Mas Smith, saya baru menemukan ketika seorang anak itu dipukul oleh orang tua cowok, itu memberikan efek pelajaran kepada anak bahwasanya ini loh kita harus kita jaga gitu. Waktu ini bahwasanya berharga dan kita di hidup ini tidak harus untuk bermain melulu itu. Ada waktunya kita belajar. Nah, main melulu. Waktu orang tuaku mengatakan suatu saat nak kamu pasti akan menemukan jawaban. Nah kebetulan nih sekarang sudah banyak orang tua yang masuk penjara karena memukul anaknya. Iya belum Mas Smith. Jadi perbandingan antara pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang itu sangat berbeda. Nah itu sih kalau menurut saya untuk seorang ayah. Nah untuk seorang ibu, biasanya ibu itu kalau kita minta uang, dulu kan kita sering minta uang jajan nih kepada ibu ya. Sekarang juga. Iya sekarang meskipun iya tapi kan jarang gitu. Jadi meskipun kita minta uang, ini kadang ibu itu ngelarang kita. Dalam artian nggak punya anak. Padahal dia beli ikan bisa, dia beli beras bisa, iya loh Mas Smith. Kadang aku mikirnya gini, oh dulu ibuku berarti suka berbohong ya gitu, bilang nggak ada tapi padahal bisa beli ikan gitu, bisa makan gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata ibuku itu melarang saya demi kebaikan kita bersama. Karena kalau kita beli nasi, otomatis kita sekeluarga bakalan makan. Tapi kalau kita beli jajan, tidak semua orang dalam keluarga itu bisa memakan, mungkin hanya satu orang saja. Nah, itulah kenapa ibu menjadi sempat sandaran terbaik dan ayah itu menjadi pahlawan terbaik di hidup kita. Karena perjuangan seorang ayah tidak akan pernah ternilai harganya. Itu kalau menurut saya Mas Smith. Gimana sih kalau menurut Mas Smith? Gak tahu. Sudah metu kapi ya dari saya ya, keluar kapi dari culuk saya ya. Saya lakar abang ngecipi kalau masalah bab ayah sama ibu ini. Soalnya saya sangat mencintai ayah dan ibu saya. Sekarang untuk pemotor, thank you. Ibu, kaulah. Ayahnya sebut guys. Nanti. Ayahku kirimkan doa. Enggak. Oh, enggak. Ya, Kirimkan doa dulu. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Bukan itu. Gimana? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Boleh. Enggak. Rabbana. Ya, Ria. La tuzigh qulubana. Ya, katalilan, Bang. Kalau menurut sampean sih seperti apa sih maksudnya tentang Mbak Yarni ini? Kalau menurut saya sih tentang ayah dan ibu itu ya apa yang disampaikan Mas Ali itu semuanya ada benarnya dan semuanya hampir benar. Ada salahnya berarti Mas? Ada salahnya Mas Al. Waduh, salahnya jadi gimana Mas? jangan cari kesalahan orang lain. Ya kalau enggak Bang. Jadi perjuangan bapak dan ibu, bapak yang selalu semangat memperjuangkan, menafkahi dan bekerja, dan ibu selalu merawat kita, dan itu jasa yang tidak bisa dipungkiri Mas Al. Terkadang seburuk apapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Tidak ada yang namanya mantan orang tua. Kalau mantan anak ada. Kok gitu maksudnya? Iya. Jadi orang tuanya pacaran sama anaknya. Jadi mantan kan sosmed. Jadi muliakanlah orang tua kita selaku dia itu masih Tengah ada. deh. Dan apabila dia itu sudah tiada, maka kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Tetap semangat dan semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita usahakan tentang orang tua kita bisa tercapai. Dan orang tua bisa mengukir senyumnya karena kita. Yumi. Iya. Oke pemirsa, dan untuk orang tuanya Mas Al tetap bersabar, semangat meskipun mempunyai anak seperti Mas Al. Dan juga untuk orang tuanya Mas Sosmed, tetaplah rangkul anak Mas Sosmed ini, karena meskipun Mas Sosmed ini nakal dan suka mencuri sandal, dia tetap anak yang terbaik.
Oke, Jadi Mas Al. itu mungkin pertemuan kita pada kali hari ini. Iya, Mas Mas Ahmed. Al. Ini Dan- mungkin agak gringging lah. Iya, bukan hanya masalah gringging ini, masalahnya sudah mulai ngupus ini kuping saya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mungkin hanya sekedar bercanda ya pemirsa, jangan pernah dimasukin hati, tapi kalau kita masukkan otak tidak apa-apa untuk sebagai kajian dan pendidikan bagi kita. Ambil yang penting-penting dari yang keluar dari culuk kita, dan jangan masukkan pikiran dan hati apa yang buruk dari yang keluar dari culuk kita. Karena kita sebagai manusia tentunya saling mengingatkan, saling Memberikan masukan saling memotivasi dan saling bermotivasi. Justru itu adanya kita di sini untuk menghibur, bukan untuk menggurui dan untuk Mengajarkan sampean. justru kita hanya mengingatkan. Mungkin itu cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu bentar. Heeh. Apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, kami dari Selaku pembawa acara, selaku apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja dari mulut maupun tingkah laku kami dari presenter Cuit-Cuit Remaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah berakhir. sudah. Berakhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja.